Ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak berani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar sama-sama dengan dia. Amin. Saudara, kalau kita melihat, kitab Taurat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tetapi juga hukum Taurat, saudaraku, karena pasal 21 mulai di sana menjelaskan tentang detail-detail daripada tiap-tiap hukum Taurat, saudara. Dan hukum Taurat mengajarkan kepada kita, bahkan menekankan kepada kita tentang juga bagaimana kita membangun hubungan, saudaraku, dengan manusia. Ya, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita manusia. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudaraku, adalah bagaimana Israel disuruh, diwajibkan untuk berbuat baik, saudaraku, ya, kepada seorang budak yang sebetulnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Budak itu, saudaraku, di daerah yang lain, di negara, di bangsa yang lain, budak itu sudah terjual dan dia sudah memiliki predikat itu sampai mati. Tapi kalau saudara melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa tahun yang ke-7 katanya ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Bahkan ayat yang ketiga mengatakan jika dia punya istri dan anaknya itu boleh keluar bersama dengan budaknya. Bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita, saudaraku, ya, firman Tuhan mengajar kepada kita, menekankan kepada kita untuk bagaimana kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita, dan seperti apa perlakuan kita, saudaraku, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menjadi penting. Tuhan tidak mengajar kepada kita, kamu bangun hubungan dengan aku, kamu melayani aku, kamu berbuat baik kepadaku, kamu korbankan semua yang terbaik buat aku. Tetapi firman Tuhan juga tidak mengesampingkan, tidak menekankan kepada bagaimana kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengajar sama kita bagaimana kita membangun, harus. Di sini ada sebuah kewajiban, di sini ada sebuah keharusan. Kita juga bagaimana memperlakukan sesama kita manusia, bahkan kepada orang yang tidak punya hak, yang sudah kehilangan haknya. Hebat ini Alkitab, saudara. Orang yang sudah kehilangan hak, orang yang sudah tidak punya hak, saudaraku, dikembalikan haknya. Sekali lagi saya katakan, untuk budak yang lain, dia jadi budak sampai mati, saudara. Dia jadi budak sampai mati. Kematianlah yang menghentikan dia jadi budak. Kematianlah yang menghentikan dia dari penderitaan hidup itu. Tetapi Alkitab mengajar kepada bangsa Israel, Taurat mengajar kepada bangsa Israel, 7 tahun saja kamu boleh pakai orang itu jadi budak. Tapi setelah tahun yang ke-7 kamu harus lepaskan budak. Saudara, Tuhan lagi mengajar kepada kita tentang seperti apa sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti itu juga menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, seperti itu juga Tuhan akan memperlakukan. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Penting untuk apa? Penting untuk bagaimana Tuhan nanti memperlakukan seperti apa hidup kita. Bagaimana Tuhan memperlakukan hidup kita seperti apanya adalah yang menentukan adalah bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tidak bisa menekankan kepada saudara bahwa ibadah yang benar, ya, ibadah kasih Tuhan, pelayanan itu yang benar.
Tapi kalau kita hanya menekankan kepada sisi yang satu, lalu kemudian kita mengabaikan sisi yang lain, makanya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, pada kedua hukum ini, saudara, pada kedua hukum apa? Tergantung semua hukum Taurat. Hukum apa itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat ini. Artinya apa, saudara? Kita nggak bisa menjadi pelaku firman Allah kalau salah satunya lepas. Salah satunya lepas. Salah satunya nggak mengait. Maka ini jatuh. Ini firman buat setiap kita. Kita sudah banyak diajar tentang mengasihi Tuhan. Kita sudah diajar bagaimana melayani Tuhan, kita sudah diajar bagaimana memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetapi sisi yang lain, karena saya percaya, ya, karena dunia juga mengajarkan kepada kita tentang apa itu yang disebut dengan hukum karma. Apa sih hukum karma? Hukum karma adalah hukum bagaimana seseorang itu membangun hubungan dengan manusia yang lainnya. Itulah hukum karma. Kalau itu yang saya tahu, ya, saudara. Kalau dia berbuat baik kepada orang yang ada di sekitarnya, maka perbuatan baik itu akan berbalik kepada dirinya. Itulah hukum karma yang saya tahu, saudara. Ya, sama seperti hukum tabur tuai sebetulnya. Nah, sebetulnya tidak terlalu beda hukum itu dengan hukum kasih, dengan hukum firman. Kadang-kadang kita bilang bagi Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kemudian tindakan kita, makanya apa, saudaraku? Makanya Tuhan mau bahwa ibadah yang seperti ini adalah kemudian mempersiapkan kehidupan saya dan saudara untuk apa? Menjalani satu kehidupan yang panjang, satu kehidupan yang sejati, satu kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Apa itu? Ketika kita keluar dari tempat ini, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita berhadap-hadapan dengan orang-orang di sekitar kita, itulah sebetulnya ibadah yang sejati. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana perilaku kita, itulah ibadah yang sejati. Karena seringkali ini menjadi tidak sejalan, ya, ibadahnya sungguh-sungguh rohani, tapi ketika kita di luar, kita jadi batu sandungan buat orang lain. Kita ngerjain orang, kita bikin susah orang, kita nipu orang, kita jadi apa ya, saudara? Jadi batu sandungan hidup kita akhirnya. Jadi nggak jadi berkat hidup kita akhirnya. Yang harus menikmati hidup kita bukan cuma surga, tapi dunia ini juga harus bisa menikmati hidup kita, bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ada amin, saudara. Jangan cuma bilang tuh surga menikmati hidup saya. Nggak bisa. Jadi jomplang, saudara. Ketika kita keluar, orang nggak bisa menikmati sesuatu dari hidup kita. Orang dirugikan lewat kehadiran kita. Orang dibuat susah lewat kehadiran kita. Tapi kita bilang begini, sorga tersenyum pada waktu saya melayani itu. Sorga, saya merasa sorga. Iya, betul saja, mungkin sorga tersenyum, betul. Tapi sorga lebih tersenyum waktu apa? Waktu di kehidupan kita sehari-hari, waktu kita turun dari mimbar. Kalau saudara pelayan Tuhan, waktu kita turun dari mimbar, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Ada amin, saudara. Waktu kita turun dari mimbar, kita ketemu sama banyak orang, lalu hidup kita jadi berkat. Orang merasa kehadiran kita ini memberkati mereka. Bukan memberkati lewat uang ini, saudara. Ya, bukan tentang uang di sini, tapi bagaimana perkataan kita jadi berkat. Ada amin, saudara. Bagaimana sikap kita jadi berkat. Bagaimana senyuman kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana tutur kata kita, bahasa tubuh kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ada orang yang kalau jalan, kalau ketemu dalam, kebias. Iya kan, saudara?
Bukan kalau saya gebias-gebias, kalau saya jalan gitu, ya, gebias. Sebetulnya saya nggak nunjukin sama saudara, saya lagi kesal sendiri, gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kata saudara, nyinggung saudara nggak? Nyinggung. Mungkin bagaimana apa balik kita, kayak gitu kan saudara. Gebias. Beri melaku. Saya tahu raksasa lagi lewat saudara. Iya. Tolong kita, amin saudara ya. Tuhan tolong kita supaya, saya juga rindu supaya jangan sampai kemudian hidup saya cuma jadi berkat di gereja, tetapi kemudian ketika keluar jadi berkat. Orang ngomongin saya cuma hebat, orang tepuk tangan saya waktu ada di mimbar. Tapi ketika saya turun, saudaraku, orang menyari tidak apa namanya, kayak gitu. Kenapa? Karena nggak suka dengan apa yang saya. Tolong kita ya saudara. Ya, inilah ibadah yang sesungguhnya. Inilah ibadah yang sesungguhnya. Engkau WL, engkau bisa persiapan 1 jam, 2 jam. Saya, kalau saudara yang pengkhotbah, kita bisa persiapan 1 jam, 2 jam. Tapi yang namanya kehidupan jadi berkat, ya ini seperti khotbah sepanjang hari. Saudara. Bagaimana kita ketemu, berinteraksi sama orang, bagaimana kita jadi karyawan yang berkualitas, karyawan yang punya tanggung jawab, karyawan bukan asal-asal, yang bukan cuma duduk nanti nunggu perintah, aki dodoke, ngelamun, main HP. Maaf sudah, ya banyak main HP-nya, banyak chattingannya, ya nanti geraknya kalau diingetin, ditegur, ya baru kita gerak. Aduh, ya gimana sudah? Hubungan antara manusia dengan manusia, kita dengan sesama kita, itu menjadi penting. Itu menjadi sesuatu cara Tuhan untuk menilai hidup kita seperti apa. Dan itu juga yang akan menjadi menentukan saudara, seperti apa Tuhan memperlakukan kita. Seperti apa Tuhan memperlakukan kita, itu dilihat dari sisi yang seperti. Ini bagian yang pertama kalau kita lihat saudara. Bagian yang kedua, saudara, ya karena pasal 21 ini berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia, saudara, ya. Seluruh pasal ini berbicara tentang hal yang seperti itu. Ayat 24 dan 25. Ini lebih dalam lagi sesungguhnya kalau kita lihat 24 dan 25. Sama-sama kita baca ayat 24, 25. 1, 2, 3. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini hukum Taurat. Ya, satu sisi hukum Taurat mengajar kepada kita tentang bagaimana memperlakukan manusia dengan baik, saudara. Tetapi sisi yang lain, saudara, Taurat juga mengajar kepada kita, dan inilah kelemahan Taurat yang kemudian di dalam perjanjian baru ini disempurnakan. Ya, ini disempurnakan. Bukan digugurkan, tetapi disempurnakan, saudara. Di apa ya namanya? Diperbaiki, di-upgrade, disempurnakan, saudara. Bukan lagi memakai hukum yang seperti ini, mata ganti mata, gigi ganti. Itu ngeri, saudara. Kalau saudara mau lihat, ya, itu mengerikan sekali. Kalau ada tanpa saya sengaja atau saya sengaja, apalagi saya sengaja menebas, saudara, ya, tangan orang putus, maka tangan saya juga harus putus. Tangan mana? Tangan kiri, tangan kanan, ya tangan kanan yang putus. Kalau tangan kiri, tangan kiri. Kalau saya numbuk pukul orang buta gitu, saudara, buta, ya saya nanti akan dihadapkan pada pengadilan tua-tua, ya saudara,
Lalu kemudian saya harus buka kacamata saya dan siap pukul, sampai rusak. Udah rusak belum? Belum. Pukul lagi. Udah rusak belum? Belum. Pukul lagi sampai rusak, sampai buta. Gitu. Ya, gigi ganti gigi. Ucul durung, gebuk panik. Masih utuh, gebuk panik. Lah, Kang rogole sebelah kene, padahal Kang kene kan kene. Ya ini saudara. Tapi kalau saudara melihat, saudara, dalam hukum, dalam aturan yang baru yang Tuhan buat, yang Yesus buat, Bapak Ibu Saudara, ya, Matius 5 ayat yang ke-38, saudaraku. Sampai ayatnya yang ke-44. 38 sampai ayat yang ke-44. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga bajumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, saudara. Setuju tidak setuju, tetapi kita harus setuju. Ya. Amin tidak amin, tetapi kita harus mengaminkan ayat-ayat ini. Dan memang ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang mudah untuk dikhotbahkan. Tetapi ketika kita masuk dalam situasi yang seperti ini, maka ini menjadi sebuah peperangan yang berat buat kita. Dan peperangan yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah ketika kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang seperti ini, saudara. Ya, ketika ada orang bikin rugi, ketika ada orang bikin susah, ketika ada orang yang bikin sakit, ketika ada orang yang bikin kecewa, ketika ada orang yang bikin seperti itu. Lalu kemudian kita melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Ini bukan sesuatu yang gampang. Sampai kepada perintah yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma berbuat baik karena orang itu nggak bikin susah, karena orang itu apalagi kalau orang itu sudah berbuat baik sama kita. Apalagi kalau ada orang sudah buat baik dan kita bikin jahat, itu udah keterlaluan, kebangetan. Ya saudara, orang yang Israel ini berbuat baik pada orang yang tidak yang kehilangan haknya, budak. Tapi dia nggak bikin jahat. Tapi ada saudara, pada orang-orang, bahkan orang-orang Kristen sudah dibaikin, malah dia berbaliknya berbuat jahat. Ayat ini, Bapak Ibu Saudara, mengajar sama kita tentang apa ya, saudara? Tentunya tentang kasih, saudara. Tetapi saya mau bilang begini, saudara, bahwa yang seperti ini nih, ini bukan sesuatu yang mudah. Yang seperti ini nih, ini saya pikir butuh penundukan diri kita kepada Tuhan. Karena saya merasa begini, saudara. Dalam situasi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, saya percaya emosi kita meledak-ledak. Ketika situasi seperti ini, aduh ini panas, merampangnya dari otak sampai telapak kaki, merampang. Ini semua bagian-bagian tubuh kita gelisah, dibuat nggak tenang. Tapi saya percaya, saya mau bilang begini, saya percaya bahwa di saat yang seperti itu, Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saudara. Amin. Mau sudah gini loh, saudara. Sudah, sabar. Kalau kita mau lakuin yang jahat,
Kalau kita pengen balas, saya percaya ada roh Tuhan. Karena tiap-tiap kita ini punya roh Tuhan, ada amin saudara, yang tinggal dalam hidup kita. Saya percaya dia pasti berbisik dengan lembut. Sudah, nggak apa-apa. Saya percaya manusia kita nggak terima. Saya percaya manusia kita bergelora. Saya percaya manusia tubuh kita ini saudara, aduh. Orang bilang begini, nggak bisa tusuk dari depan, tusuk dari belakang. Betul saudara? Ya, nggak bisa tusuk pakai tangan sendiri, tusuk pakai tangannya orang. Itu seperti itu. Bukan kita yang hajar dia, kita pakai orang lain hajar dia. Emosi kita, sakit hati kita, kecewa kita akan menggerakkan itu sakit hati, itu menggerakkan, membuat sebuah energi baru, energi yang seringkali tidak terduga, gitu. Ya kan saudara? Orang kalau lagi marah, energinya tuh suka nggak terduga. Ya. Bisa meja Kang Abot bisa diangkat, dibanting saudara. Ya kan? Kurang aja, bisa ada tenaga dalam ya, biasa ngangkat fast band minta bantuan orang saudara. Nok, bantuin mami sih nok, ya Abotnya menpot bunga, sekuyun meja, padahal ada potnya di atas, bisa diangkat. Apa-apaan jebret, ya kan? TV apa hajar tuh tembus TV-nya LCD saudara. Nanti nyeselnya kalau sudah reda, nah rusak LCD itu kemana? Larang. Ada satu energi yang luar biasa. Tapi maaf, energi yang merusak. Betul saudara? Energi yang merusak. Bukan cuma merusak orang lain, tapi merusak diri. Tapi saya percaya dalam nama Yesus, karena saya alami. Setiap kali saya mengalami keadaan seperti itu, selalu Roh Kudus yang ada dalam diri saya, dia berbisik, terlalu lembut memang. Sehingga waktu emosi kita begitu kuat, akhirnya apa? Suara itu nggak kedengaran di telinga. Itu bahaya. Seringkali ketika keadaan itu terjadi, saudara, Roh Kudus bicara sama saya. Dan saya percaya tiap-tiap kita ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan, tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Ada amin saudara. Di mana Roh Allah itu tinggal di dalam dirimu. Dia ada di dalam hidup kita. Ada amin saudara. Dan ketika kita dikuasai sama keadaan yang seperti itu, tubuh kita nggak bisa nahan, saudara. Tetapi saya percaya itulah yang disebut dengan Roh Penolong. Ada amin, saudara. Kisah para Rasul mengatakan itulah penolong, saudara. Yohanes mengatakan itulah penolong, saudara. Dia mengingatkan kita, dia berbisik sama saya. Sudah, tenang, diam. Berkali-kali saya alami, saya nggak punya solusi yang lain. Ya, kalau saya bilang begini, udah tenang, ya, jangan emosi. Wong lagi emosi. Tetapi cuma ada satu kekuatan yang bisa menghentikan kita. Ada satu kekuatan yang bisa mengerem semua tindakan-tindakan kita. Apa itu? Roh Tuhan yang hidup di dalam diri saya dan saudara. Kita masih daging, saudara. Yang kalau kita hadapi lawan yang gede, sekali lagi saya katakan, kita bisa tusuk dia dari belakang. Kita lawan yang gede, kita bisa pakai cara-cara yang
Tapi Roh Kudus ingatkan kita. Sekali lagi, karena kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia yang seringkali berbisik sama kita. Itu berkali-kali suara itu datang sama saya. Kalau saya lagi dikuasai sama yang namanya emosi, saudara. Dan sekali lagi, kekuatan energi emosi itu merusak selalu. Merusak orang, merusak diri. Izinkan dia bicara sama saya dan saudara. Suaranya lembut, suaranya memberikan keteduhan buat kita. Kalau kita belajar dengar, suaranya itu menenangkan. Berkali-kali, sungguh saudara, saya juga saya itu emosian. Tapi berkali-kali Roh Kudus bicara sama sudah diam. Bahkan ketika saya nggak bisa diam, saudara, saya ngalamin itu sampai 3 kali Roh Kudus bicara sama saya. Ya, sudah diam, nadanya semakin keras. Dan yang ketiga, sudah diam. Karena ketika saya terus emosi, saudara, ketika saya terus meladeni, ketika saya terus perang kata-kata, masalah nggak reda-reda. Masalah ayo saling tembak-tembakan, jadi kayak dia tembak, saya tembak lagi. Ya, saya tembak, dia tembak lagi. Terus begitu. Tapi waktu saya diam, itu waktu kita nurut sama firman, waktu kita nurut sama Roh Kudus, reda masalah. Ada amin, saudara. Tenang hati. Ada sukacita lagi. Ada damai yang mengalir buat kita. Dan saya mau bilang begini, rasa damai itu mahal harganya. Iya kan, saudara? Rasa damai itu mahal harganya. Yang saya katakan, waktu saya di Manado, waktu saya diperlakukan seperti itu, saya pengen buat sebuah, ya saudara, saya mau pakai uang saya untuk ngancurin orang. Roh Kudus bilang lagi sama saya, dengan lembutnya dia bilang, ya, mau jadi berkat yang aku kasih sama kamu, dipakai yang buat begini-beginian. Aduh, suaranya itu, saudara. Cuman itu yang jadi kekuatan kita. Bersyukurlah kalau Roh Kudus masih mau bicara sama saya dan saudara. Bersyukurlah kalau dia masih mau bilang sama kita, udah diam. Karena gini, dia yang pasti bela saya dan saudara. Kalau kita diam, dia pasti bela kita. Berapa banyak kali kita yang emosi, orangnya sudah diam, kita yang nggak bisa diam. Harinya apa? Tuh kita yang berurusan dengan Tuhan. Kita yang bikin masalah sama. Tolong kita, sudah nggak ada maksud apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Karena ini firman buat setiap kita. Karena kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang seperti ini, di mana seperti ada bara api sudah yang menyala dalam diri kita. Ada bara api yang menyala begitu luar biasa. Tapi kalau kita mau belajar dengar sama suara Roh Kudus, suara Roh Kudus yang bicaranya di hati kita. Mungkin pada waktu kita baca Alkitab, ya, disitulah Roh Kudus bicara sama kita. Mungkin waktu kita ngobrol sama orang, ya saudara, waktu kita ngobrol sama orang lewat orang itu Roh Kudus bicara sama kita. Mungkin waktu kita berdoa, Roh Kudus bicara sama kita. Mungkin waktu kita nyanyi, menyembah Tuhan, Roh Kudus bicara sama kita. Artinya dia tahu apa yang kita alami. Amin, saudara. Dia tahu apa yang kita, tapi dia nggak mau mentolerir kita.
Kalau apa? Kalau kita nggak bisa meredamkan, mengendalikan emosi kita. Sampai apa? Ketika emosi itu tidak bisa dikendalikan, energi yang merusak ini yang bergerak. Tolong kita, saudara. Kita butuh kekuatan firman dan Roh Kudus untuk mendampingi kita, menyertai kita, menolong kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti apapun juga, ya, di mana tubuh kita ini nggak bisa terkendali, ya, tubuh ini nggak bisa terkendali. Kadang-kala mulut nggak bisa terkendali, kadang-kala perasaan nggak bisa terkendali, kadang-kala ini pikiran nggak bisa terkendali. Datang sama Tuhan, karena hanya Dia yang bisa memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Datang sama Tuhan. Kunci cuma satu, Tuhan, pegang saya. Jangan biarkan emosi saya tidak terkendali. Kendalikan. Kalau itu yang kita buat, itu yang kita lakukan, maka nggak mustahil, saudara, kita bisa melakukan ayat-ayat yang seperti ini. Ini ayat-ayat yang, itu ayat awan-awan. Ya, kalau saudara baca ayat ini ayat awan-awan. Ayat yang nggak akan pernah terjangkau sama tangan kita. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita pasti bisa melakukannya. Ada amin, saudara. Ya, ini suatu ayat yang ampun. Ditampar pipi kanan, ya, berilah juga pipi kiri. Teman-teman saya yang pendeta-pendeta, kalau tampar pipi kanan, pipi kiri, tapi sudah siap tangan kanan, katanya sudah. Ya. Itu yang ngomong bukan jemaat, yang ngomong pendeta-pendeta. Jadi memang nggak gampang, tapi saya percaya. Saya bilang sudah, secara daging kita, ini ayat awan-awan. Ya, secara daging kita, ini ayat awan-awan di mana susah terjangkau. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Amin, saudara. Ya. Ketika kita dikendalikan sama Roh Kudus, ketika kita izinkan Roh Kudus mengendalikan. Dan jangan begini, saudara. Yang terakhir, Tuhan ingatkan saya, jangan begini. Ini nggak kelihatan, muka nggak kelihatan. Ya, kan kadang-kala apinya tuh kelihatan di mulut. Mukanya kelihatan karena api itu seringkali membuat kelihatan. Tapi ada orang yang ininya udah nggak kelihatan, mukanya baik, ya, mulutnya bagus, maaf, ini nggak pernah selesai. Kita minta Tuhan Roh Kudus menyelesaikan itu dalam diri kita. Amin, sudah tuntas. Ya, bukan cuma masalah kelihatan dan tidak kelihatan, tapi masih ada muka. Dan kalau itu masih ada, maaf, minta pagi ini Roh Kudus jamah hidup saya dan saudara. Buang itu dari hidup kita, sehingga kita dibebaskan seutuh-utuhnya, saudara. Mari kita menyembah.